Isu nikah mut'ah. Isu nikah mut'ah ini yang sangat ramai sekali dibicarakan, yang diidentikan dengan Syiah. Nikah mut'ah sama dengan Syiah. Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah zina. Hal-hal seperti itulah yang sering kita dengar yang ditudingkan kepada Syiah, bahwa Syiah menghalalkan zina. Syiah menghalalkan nikah mut'ah sama dengan Syiah menghalalkan zina. Hello semuanya. Kalau kalian termakan dengan omongan-omongan seperti itu, ya tidak heran, kalian adalah orang-orang yang lahir baru kemarin. Kalian nggak tahu apa itu nikah mut'ah, tahu-tahu sekarang dengar Syiah menghalalkan nikah mut'ah, Syiah menghalalkan kawin kontrak, Syiah menghalalkan zina, terus kalian heran. Hello, bukan seperti itu. Syiah menghalalkan nikah mut'ah itu sebuah statement yang salah kaprah. Karena nikah mut'ah itu bukanlah sesuatu yang tidak ada lalu diada-adakan oleh Syiah, bukan. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang ada sejak zaman Nabi, dan pada zaman Nabi, bahkan pada zaman Abu Bakar dan Umar, nikah mut'ah itu dilakukan dan halal hukumnya. Sejak awal memang ada, sejak awal memang halal. Hanya saja bedanya Syiah dan Sunni adalah nikah mut'ah yang sejak awal ada dan halal itu, kalau di Sunni diharamkan setelah dihalalkannya, tapi kalau di Syiah yang sejak awal halal sampai sekarang dan sampai hari kiamat pun halal. Itu bedanya. Jadi salah ya kalau disebut Syiah menghalalkan nikah mut'ah, kan kesannya kayak nikah mut'ah itu haram lalu dihalalkan oleh Syiah. Enggak gitu ya. Syiah itu tidak menghalalkan dan mengharamkan. Apa yang halal tetap halal, apa yang haram tetap haram. Itu prinsip Syiah. Tidak seperti Sunni, nikah mut'ah yang awalnya halal lalu setelah itu diharamkan. Dan siapa yang mengharamkannya? Disinilah yang akan kita bahas. Yang mengharamkan nikah mut'ah adalah Umar bin Khattab. Nah, disinilah kita akan terheran-heran. Tuhan memiliki sebuah hukum. Hukum itu diturunkan, disampaikan oleh nabinya. Lalu setelah Nabi Muhammad meninggal, orang setelahnya, Umar bin Khattab, mengharamkan hukum yang dihalalkan Tuhan. Kalau kalian tidak percaya, mari kita buka kitab ini, kitab yang sahih ini. Ini adalah kitab Sahih Muslim, kitab paling sahih setelah Al-Quran, berdasarkan pendapat Ahlu Sunnah. Di dalam Sahih Muslim sendiri ada kitab nikah, dan di dalam kitab nikah ada bab ketiganya, yaitu bab nikah mut'ah. Judul babnya ya, Babu nikahil mut'ah wa bayanu annahu ubiha summa nusikha summa ubiha summa nusikha wa ustukirra tahrimu ila yaumil qiyamah. Bab nikah mut'ah dan penjelasannya bahwa nikah itu awalnya mubah lalu dinasakh itu dihapus hukumnya, tidak mubah lagi jadi haram, kemudian mubah lagi lalu diharamkan lagi, lalu ditetapkan bahwa haram sampai hari kiamat. Ini menurut apa yang tertulis dalam Sahih Muslim. Saya tidak peduli di dalam bab ini ada pertentangan antara siapa yang mengharamkannya, apakah Nabi mengharamkannya, apakah Umar bin Khattab. Dengan adanya pertentangan-pertentangan seperti itu, seharusnya muncul di pikiran kita ya, yang benar yang mana, yang mengharamkan itu siapa, apakah benar diharamkan apa tidak. Kalau Ahlu Sunnah sendiri menganggap kitab ini sebagai kitab yang sahih, ya jelas mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa nikah mut'ah itu diharamkan. Tapi kami Syiah, kami tidak percaya bahwa Sahih Muslim adalah kitab yang sahih. Satu-satunya kitab yang sahih adalah Al-Quran, kalam Allah. Sedangkan Sahih Muslim bukan kalam Allah, tidak ada jaminan bahwa ada yang sahih di dalam Sahih Muslim. Dengan adanya pertentangan-pertentangan di dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat di dalam Sahih Muslim menunjukkan bahwa kitab itu bukanlah kitab yang sahih, tapi perlu dikaji. Prinsip Syiah adalah yang utama adalah ayat Al-Quran, kitab Al-Quran dan ayat-ayatnya. Kemudian hadis dan riwayat adalah pendukung atau penopang yang menjelaskan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hadis dan riwayat adalah pelengkap. Ketika ada hadis dan riwayat yang bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka hadis dan riwayat itu yang harus kita pertimbangkan, kita kaji ulang, kita cari penyelesaiannya. Dan bahkan kalau jelas-jelas bertentangan, ya kita tidak terima hadis dan riwayat itu, kita tidak
kita tidak akan mengamalkannya karena bertentangan dengan Al-Quran yang jelas-jelas sahih. Sedangkan hadis itu tidak mungkin secara absolut dia sahih, tidak mungkin. Oke, tidak perlu berlama-lama. Saya akan bacakan beberapa riwayat yang ada dalam Sahih Muslim ini. Dalam kitab Sahih Muslim ini yang saya akan tunjukkan, saya akan buktikan bahwa nikah mut'ah itu sejak zaman Nabi ada dan halal, dan bahkan di zaman Abu Bakar dan Umar itu tetap dilakukan, dan yang mengharamkannya adalah Umar bin Khattab. Dalam bab ketiga ini, saya akan bacakan riwayat nomor 11, riwayat pertama dalam bab 3 ini. Dalam kotak yang saya beri tanda merah, disebutkan, kunna naghzu ma'a Rasulillah. Kami waktu itu berperang dengan Rasulullah. Laisa lana nisa. Kita tidak punya perempuan, kita nggak bawa cewek, kita nggak bawa istri lah istilahnya. Kalau cewek kayak bahasanya vulgar sekali ya. Fakulna, kita nggak bawa istri. Fakulna, alan nastakhsi. Apa ya kita ini enaknya nggak dikebiri aja ya gitu. Ya bahasa santainya gitu ya. Kita nggak dikebiri aja ya kayak gini. Saya nggak tahu juga maksudnya gimana itu. Fanahana an dzalik. Lalu beliau Rasulullah melarang kami akan hal itu. Kebiri-kebiri itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak mau kita ini nggak punya istri tapi dikebiri aja biar nggak tertarik dengan perempuan. Summa rakhasa lana an nankihal mar'ata bisaubi ila ajalin. Kemudian rakhasa lana, kemudian Nabi memberi izin kepada kami an nankihal mar'ata bisaubi, untuk menikahi seorang perempuan bisaubi dengan sebuah pakaian, dengan bermaharkan sehelai pakaian ila ajalin, yang mana pernikahan itu untuk beberapa masa saja, nikah kontrak. Kemudian Abdullah membacakan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan Allah kepada kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari riwayat ini apa yang kita tangkap? Yang kita tangkap adalah di zaman Rasulullah nikah mut'ah itu dilakukan dan mendapatkan persetujuan Nabi. Dan dibacakan ayat Al-Quran yang mana sesuatu yang halal itu jangan diharamkan. Intinya nikah mut'ah itu sejak awal halal itulah. Jadi nggak benar kalau kalian menyebut Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Enggak ya. Riwayat nomor 15. Di riwayat ini disebutkan ada orang yang ngobrol, ada orang-orang yang ngobrol, kemudian sampai obrolan itu pada masalah nikah mut'ah. Kemudian ada yang berkata, yang saya kasih garis merah, istamta'na ala ahdi Rasulillah. Kami telah melakukan mut'ah ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah. Wa Abi Bakrin wa Umar. Nah, ini wa Abi Bakrin wa Umar ini apa maksudnya? Wa adalah dan Abi Bakar, dan Abi Bakar. Wa dan Umar, dan Umar. Kalau kita lihat secara ilmu nahwu ya, ala ahdi Rasulillah maksudnya pada zaman Rasulullah kita melakukan mut'ah. Ala ahdi, di ini harokatnya dal itu adalah kasroh karena dia majrur karena ada huruf, ada kata ala sebelumnya. Ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah. Kemudian wa dan itu artinya apa sih? Pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman Abi Bakrin. Abi, B-nya juga kasroh, baknya karena dia maktuf, yang artinya pada zaman Abi Bakar juga kita melakukan mut'ah. Wa Umar, dan pada zaman Umar juga kita melakukan mut'ah. Artinya apa? Artinya di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar kita melakukan mut'ah. Sebuah pernikahan yang halal, sejak awal halal. Hadis nomor 16. Kunna nastamti'u. Ini dari Jabir bin Abdullah ya. Kunna nastamti'u.
Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan shorof, kata-kata kunna itu artinya kita pernah. Nastamti'u itu kami melakukan mut'ah. Kemudian ketika ada kata kerja fi'il mudhari nastamti'u, ini fi'il mudhari dalam ilmu nahwu ya. Yang sebelumnya ada kata kunna, ketika ini bergabung kunna nastamti'u artinya kita sering melakukan nikah mut'ah. Sering loh ya, bukan sekali. Sering. Jadi kunna nastamti'u itu artinya kami sering melakukan mut'ah. Kunna nastamti'u. Bil qubdati minat tamri wad daqiq. Dengan apa mut'ah? Dengan menggunakan mahar apa? Mas kawinnya apa mut'ah? Dengan bil qubdati minat tamri. Dengan segenggam kurma. Segenggam kurma ya. Maharnya apa? Segenggam kurma. Wad daqiq. Dan tepung. Al-ayyama, beberapa hari. Jadi mut'ah, kalau kalian mendengar kata-kata mereka yang anti Syiah, menyebut-nyebut Syiah, mengolok-olok Syiah menghalalkan zina, kawin kontrak dengan si cewek ini 2 hari sejam, seolah-olah hal itu mengherankan dan baru ada dan diada-adakan Syiah, padahal itu sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan Umar. Kitab Sahih Muslim ini yang menyebutkan, yang saya baca di tangan saya ini si kitab Sahih Muslim. Jadi jangan kalian kira Syiah ini aneh gitu ya. Kalau kalian merasa Syiah ini aneh, menghalalkan apa yang aneh-aneh, berarti kalian ini benar-benar orang-orang yang lahir baru kemarin, tidak tahu apa itu Islam, tidak pernah membaca kitab-kitab yang ada dalam agama kalian sendiri. Ini kitab Sahih Muslim saya bacakan untuk Anda. Saya di sini tidak dalam posisi mempromosikan nikah mut'ah atau apa ya. Saya hanya membacakan kitab. Oke, saya lanjutkan. Ala ahdi Rasulillah. Ya. Kita sering mut'ah dengan segenggam kurma dan tepung beberapa hari. Ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah. Wa Abi Bakrin, dan pada zaman Abi Bakar. Pada zaman Abu Bakar juga kita sering melakukan mut'ah. Hatta naha anhu Umar. Pada sampai akhirnya Umar bin Khattab mengharamkannya. Jadi siapa yang mengharamkannya? Siapa yang mengharamkan nikah mut'ah? Umar bin Khattab. Jelas ya, siapa yang mengharamkan nikah mut'ah? Umar bin Khattab, dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Umar bin Khattab mengharamkan nikah mut'ah pada perkara Amr bin Harith. Perkara Amr bin Harith itu apa? Silakan kalian cari tahu sendiri. Ada kasus apa itu kok terus Umar bin Khattab mengharamkan nikah mut'ah? Saya nggak mau bahas di sini. Riwayat 17. Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair ikhtalafa fil mut'atain. Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berikhtilaf dalam perkara 2 mut'ah. Nikah mut'ah dan mut'ah haji. Mut'ah haji adalah permasalahan fikih ya, silakan dicari tahu sendiri apa itu. Mereka berdua berikhtilaf. Kenapa kok berikhtilaf? Ya karena tidak jelas mungkin bagi mereka ini halal apa enggak sih ya, kayak gitu kan. Kalau misalnya Nabi benar-benar mengharamkan, pasti mereka ya nggak ada ikhtilaf setelah itu. Karena sudah jelas-jelas Nabi mengharamkan, masa terus harus berikhtilaf ini halal apa enggak kan? Berarti kan nggak jelas waktu itu ini masih halal apa sudah diharamkan apa gimana. Nah, terus disebutkan faqala Jabir. Kemudian Jabir berkata, fa'alnahuma ma'a Rasulillah. Fa'alnahuma ma'a Rasulillah. Kami melakukan kedua hal itu, nikah mut'ah dan mut'ah haji. Kami melakukan hal itu, 2 hal itu ma'a Rasulillah. Ma'a, bersama Rasulillah. Terserah kalian ya bagaimana mengartikannya. Yang jelas kata-katanya fa'alnahuma ma'a Rasulillah, kami melakukan keduanya bersama Rasulullah. Bersama itu apa ya? Tidak hanya di zaman Nabi tapi bersama. Summa nahana anhuma Umar. Kemudian nahana anhuma Umar. Umar bin Khattab melarang kami melakukan kedua hal itu. Jadi siapa yang melarang? Umar. Falam na'ud lahuma.
karena Umar melarang kami, maka kami tidak kembali ke dua perbuatan itu. Semua riwayat ini yang saya sebutkan menunjukkan apa yang sudah saya sebutkan di awal pembicaraan saya, bahwa nikah mut'ah itu sejak awal ada dan sejak awal halal, tapi diharamkan Umar bin Khattab. Yang jelas-jelas nyatanya Syiah itu nggak ngapa-ngapain. Sesuatu hukum yang ada sejak awal sama Syiah dibiarkan ada begitu aja, tidak diharamkan, sebagaimana tidak seperti Umar bin Khattab, sesuatu hukum yang ada di zaman Rasulullah ada, di zaman Abu Bakar dan Umar ada, lalu diharamkan oleh Umar bin Khattab. Dan ini adalah hal yang tidak bisa diterima oleh Syiah. Sesuatu yang ada dan halal diturunkan Allah sebagai sesuatu yang halal, tapi diharamkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa ya? Kok mengharamkan apa yang halal? Itu yang tidak bisa diterima oleh Syiah. Ya terima kasih kepada mereka yang mengolok-olok Syiah, yang justru kata-kata mereka itu kembali ke diri mereka sendiri dan membuka pintu kepada orang-orang yang tidak tahu bahwa yang sebenarnya itu apa. Perlu saya sebut juga bahwa hukum adalah hukum, tidak ada kaitannya dengan apakah kita suka atau tidak. Kita merasa heran dengan nikah mut'ah karena kita nggak tahu sebelumnya sesuatu yang bernama mut'ah itu apa, kawin kontrak itu apa, padahal sejak dulu itu ada. Saya akan bacakan satu riwayat lagi sebagai pengakhir. Riwayat yang satu ini menunjukkan seperti apa detailnya nikah mut'ah yang dilakukan waktu itu. Jadi ketika kalian mendengar apa itu nikah mut'ah yang dilontarkan oleh orang-orang yang anti Syiah, yang akan menjelekkan Syiah meyakini orang bisa kawin hanya dengan modal permen atau apalah, hanya cuma sejam, kawin hanya cuma sejam sehari. Hal seperti itu kalian gak usah heran, di Sahih Muslim ada. Makanya ini saya bacakan, dan ini dilakukan di zaman Nabi. Kalian saja gak pernah tahu. Riwayat nomor 19. Azina lana Rasulullah bil mut'ah. Rasulullah mengizinkan kami melakukan mut'ah. Fantolaktu ana warujulun ila imra'atin min bani Amir. Maka aku pergi, warujulun dan seorang laki-laki lainnya, dia berdua ya, pergi ila imra'atin min bani Amir, menghampiri seorang perempuan dari kalangan Bani Amir. Ini yang bercerita adalah Abi Sabra ya. Jadi ini salah satu sahabat Nabi bercerita, kami pergi menghampiri seorang perempuan dari Bani Amir. Ka'annaha bakratun aito. Sepertinya perempuan itu perawan. Sepertinya perempuan itu perawan. Kata yang meriwayatkan ini. Fa'aradna 'alaiha anfusana. Kemudian kami menawarkan diri kami kepadanya, kepada perempuan itu. Dia dan temannya, dua orang ini, menawarkan diri. Mau dong jadi istri kami, gitu. Iya kan? Saya nggak mengada-ada ya. Ini saya baca langsung dari Sahih Muslim ya. Dan riwayat ini ada, kalian bisa cari sendiri. Sahih Muslim, kitab nikah, bab nikah mut'ah. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, ma tu'ti, kalian mau ngasih apa? Kamu mau ngasih apa ke aku kalau aku jadi istri kamu, istri mut'ah lo ya? Fakultu, aku berkata, ridai, nanti aku kasih selendangku ini sebagai maharnya. Faqala sahibi, kemudian temanku berkata, laki yang satunya berkata, ridai, yang satunya juga berkata, aku juga mau kasihkan selendangku ini kalau kamu jadi istriku, istri mut'ah ya. Wa kana rida'u sahibi ajwada min ridai. Kemudian si laki-laki yang pertama ini bercerita, kalau selendangnya temanku ini lebih bagus dari selendang punyaku. Wa kuntu asyabu minhu. Tapi aku ini lebih muda dari temanku ini yang satunya. Aku lebih muda daripada temanku yang satunya ini yang selendangnya lebih bagus.
Faidha nadharat ila rida isohibi a'jabaha. Ketika perempuan itu melihat selendang temanku ini, a'jabaha. Selendang yang lebih bagus itu membuat dia tertarik, membuat perempuan ini tertarik. Perempuan itu lebih suka dengan selendangnya temanku ini yang lebih bagus, kata dia. Wa idza nadharat ilayya a'jabtuha. Tapi ketika perempuan itu melihatku, kelihatannya perempuan itu lebih suka sama aku, gitu katanya, karena dia lebih muda. Tsumma qalat, kemudian perempuan itu berkata, anta waridauka yakfini. Kamu dan selendangmu yang gak terlalu bagus itu cukup buatku. Jadi si cewek ini mau sama si laki-laki yang pertama ini. Famakastu ma'aha salasan. Kemudian aku singgah dengan dia. Aku berkumpul dengan dia selama 3 hari. Ini riwayat ya. Riwayat ini saya bacakan dari Sahih Muslim dan ini terjadi. Jadi saya tidak ingin kalian mendengar olok-olokan mereka yang anti Syiah, mengatakan Syiah menghalalkan zina, bla 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 bla, tanpa kalian sendiri tahu dan tanpa kalian sendiri pernah tahu tentang apa itu mut'ah pada zaman Nabi dan siapa yang melakukannya dan bagaimana itu prakteknya. Jadi supaya seimbang, supaya kalian tidak hanya dengar saja olok-olokan mereka yang anti Syiah, tapi juga kalian paling tidak pernah dengar dari saya dan saya bacakan apa yang saya bacakan dari Sahih Muslim tentang nikah mut'ah. Terlepas dari apakah nikah mut'ah itu kita suka atau tidak, sama seperti terlepas apakah poligami itu menyenangkan atau tidak bagi kaum perempuan, bagi kaum laki-laki, tidak ada hubungannya. Yang jelas hukum itu ada dan ini adalah bukti-bukti keberadaan hukum itu. Dan saya juga tidak mempromosikan apa-apa, tidak mempromosikan mut'ah atau apapun. Saya hanya menjelaskan apa yang saya kira perlu dijelaskan. Dalam fikih Syiah perlu saya singgung bahwa sebuah hukum yang telah jelas ada dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menghapus hukum itu atau menasakh hukum itu kecuali Al-Quran sendiri. Misalnya hukum tentang minuman keras dan judi. Pada waktu itu, pada zaman Nabi awal-awal, judi dan minuman keras masih dihalalkan. Masih disebut bahwa judi dan minuman keras itu ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih banyak. Ya seperti itulah. Kemudian pada akhirnya diturunkan hukum bahwa judi dan minuman keras itu haram hukumnya. Itu salah satu contoh hukum yang ada di Al-Quran itu. Pertama ada menganggap mubah minuman keras, lalu hukum mubah itu dihapus dengan ayat yang baru yang menyatakan bahwa itu haram. Sedangkan nikah mut'ah adalah hukum yang dalam Al-Quran jelas-jelas ada hukumnya. Anda bisa rujuk sendiri ayat nikah mut'ah apa dalam Al-Quran, dan tidak ada ayat lain yang menasakh atau menghapus hukum itu. Dan dalam fikih Syiah tidak mungkin sesuatu hukum yang ada dan yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran dinasakh oleh riwayat dan hadis. Tidak bisa. Kalau ada hukum dalam Al-Quran dinasakh atau dihapus hukumnya atau diganti hukumnya dengan ayat Al-Quran yang lain, itu bisa. Tapi kalau ada hukum dalam Al-Quran, hukumnya itu dihapus dan diganti oleh riwayat, tidak bisa. Itulah mengapa Syiah tidak mengharamkan nikah mut'ah, tidak seperti Ahlussunnah yang menganggap mut'ah itu haram ketika Umar bin Khattab mengharamkannya.